Masa mahasiswa wedi on cam. Ayo, Mbak Putri. Oh ya, saya kira kamu tidur nggak jawab-jawab. Mbak Leli ini gelap sekali nih kamarnya ini. Mati lampu tak Mbak? Enggak, Bapak. Mbak Leli. Oh udah. Saya kira mati lampu ya, gelap sekali. Oke itu bagi ya teman-teman yang tidak present, tidak eh, maju presentasi, bisa untuk disiapkan dari sekarang pertanyaannya ya. Jadi ini memang karena kemarin Mbak Vanessa bilang eh, ada beberapa kelompok yang sisa dan tidak mendapatkan materi untuk tugas presentasi. Jadi pertemuan 13 ini materinya di spill dibagi. Ya, biar nanti sampai pertemuan 15 semuanya rata untuk maju presentasi. Ya. Oke, sudah siap Mbak Putri? Oke, dipersilahkan. Kelompokmu siapa aja Mbak Putri? Oke. Ya, saya persilakan untuk Putri memulai dan membuka presentasinya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Fresa dan teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori identitas struktural. Bisa di next slide. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Jorif Firza Alifi, terus yang kedua ada Leli Mailina Sari, yang ketiga ada Putri Rigita Cahyani, yang keempat ada Putra Muhammad Ardianto, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Aditya. Teori struktural fungsional Talcott Parsons. Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan
Auguste Comte yang menyatakan bahwa ada saling ketergantungan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sebagai kondisi yang sama dengan perusahaan. Menurut teori struktural fungsional, seperti yang dikemukakan Parsons, bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi atau masyarakat akan berada dalam lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas dan pada masyarakat itu sendiri. Next. Konsep imperatif fungsional. Parsons juga mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Mas Zorif bisa open cam dah? Bisa, Pak. Ya, yang menjelaskan tolong open cam. Putra kawan aja. What's wrong with you, Mas Zorif? Ya apa ini? Kok berhenti nih? Terus? Terus gimana? Mbak Putri? Siapa ini? Gilirannya siapa yang menjelaskan? Ya,
Upaya solusi dari krisis karakter harus berangkat dari upaya mengembalikan peran lembaga dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada nilai dan norma yang dianut masyarakat sehingga ia mampu mengendalikan adanya penyimpangan nilai dan norma yang dilakukan oleh anggotanya. Upaya solusi dari krisis karakter di Indonesia dapat dilihat dalam lembaga atau struktur masyarakat. Upaya solusi dari krisis karakter harus berangkat dari upaya mengembalikan peran lembaga dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada nilai dan norma yang dianut masyarakat sehingga ia mampu mengendalikan adanya penyimpangan nilai norma yang dilakukan oleh anggotanya. Upaya solusi dari krisis karakter di Indonesia dapat dilihat dalam lembaga atau struktur masyarakat. Next. Yang selanjutnya ada studi kasus. Penelitian ini menganalisa tentang identitas dari para model perempuan, terutama model perempuan terbuka yang dimulai dari terbentuknya identitas hingga akibat yang ditimbulkan oleh identitas pada diri model itu sendiri ataupun pada masyarakat. Di Indonesia, profesi sebagai model masih sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Profesi model dipandang lekat dengan dunia malam, sering membuka aurat dan memiliki perilaku yang buruk di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada saat ini sedang berkembang kegiatan modeling dengan pakaian-pakaian yang tertutup bagi para muslimah. Akan tetapi pandangan negatif pun ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa model muslimah merupakan para perempuan yang hanya mementingkan urusan penampilan saja. Next. Lalu alasan seseorang ingin menjadi seseorang model menurut Setiawan dalam bukunya, dengan menjadi model seseorang mampu mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu ketenaran dan materi. Ketika seorang perempuan menjadi model, maka ia akan bekerja layaknya seperti mannequin hidup yang memamerkan tubuhnya, rambutnya, matanya, atau bagian tubuh-tubuh tertentu. Merujuk kembali ke awal pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menjadi model perempuan dengan tema kasual, bahkan model berhijab pun masih memiliki pandangan negatif dari masyarakat. Nilai budaya malu dan nilai ketimuran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dapat membuat image dari para model tidak memiliki nilai positif di mata masyarakat sehingga pada akhirnya muncullah stereotipe yang dilakukan oleh masyarakat kepada para model. Next. Hujan dah. Yung ada pertanyaan? Tolong disiapkan Mbak Vanessa untuk selanjutnya. Iya Bapak, untuk Abian sudah siap kok Bapak. Ya, tolong di ini ya, sambil menunggu. Itu ada. Baik, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena ditulis di ini di kolom ya, di kolom chat aja. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaan dituliskan di kolom chat. Oke, lanjut Mas Abian.
Ya, ayo dipimpin Mas Abian untuk kelompoknya. Ya oke, karena nggak bisa share screen penuh, langsung ke yang tampilan tadi aja, Bian. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Freza Karisma, selaku dosen pengampu mata kuliah Cross Cultural Management di kelas Bisnis Digital 2021A, dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman dari Bisnis Digital kelas 2021A. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan membahas topik mengenai komunikasi lintas budaya. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan untuk nama anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Halo Bian, share screen-nya belum muncul ya? Ya, kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Adelina Cantika Febianti dengan NIM akhir 004. Lalu ada saya sendiri, Vanessa Ucaya Kamila dengan NIM akhir 027. Lalu yang ketiga ada Vicky Zulfikar Fahmi dengan NIM akhir 002. Lalu yang keempat ada Abian Sudi dengan NIM akhir 023. Next. Ya, sebelum kita lebih lanjut mengenai komunikasi lintas budaya, alangkah baiknya kita kenal sedikit dulu mengenai komunikasi lintas budaya itu apa sih. Next. Oke, jadi komunikasi lintas budaya itu merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara mulut, bisa juga secara tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang tidak sinkron latar belakang budayanya. Jadi budayanya itu berbeda. Next. Lalu komunikasi antar budaya sama lintas budaya itu sama nggak sih? Kalau dari namanya antar sama lintas kan kalau kita pikir kita belum pelajari antar budaya sama lintas budaya itu kita mikirnya antar budaya sama lintas budaya itu sama ya. Tapi ternyata setelah kelompok kami analisis komunikasi antar budaya sama lintas budaya itu adalah suatu hal yang berbeda. Next. Oke, jadi komunikasi antar budaya sama komunikasi lintas budaya itu biasanya kita sering artikannya hal yang sama, tapi sebenarnya kedua ini punya tujuan bahasan yang berbeda. Seperti yang diutarakan sama Zuria tahun 2015 itu mengatakan bahwasanya komunikasi antar budaya itu mengkaji bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi pada suatu bangsa yang sama. Jika komunikasi lintas budaya itu mengkaji mengenai fenomena komunikasi dalam budaya berbeda. Nah, dari pendapat Zuria ini kita dapat mengetahui bahwasanya kedua pembahasan tersebut itu berbeda. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, komunikasi antar budaya itu bisa dikatakan lebih luas daripada komunikasi lintas budaya. Lalu juga komunikasi antar budaya ini menekankan pada proses interaksi komunikasi dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Sedangkan komunikasi lintas budaya itu menekankan pada perbandingan kebudayaan, yaitu bagaimana gaya bahasa atau komunikasi entah itu antara bangsa Indonesia dengan Belanda atau sebagainya. Next. Lalu untuk fungsi komunikasi lintas budaya, fungsinya apa sih komunikasi lintas budaya ini? Terus kenapa kita harus belajar mengenai komunikasi lintas budaya? Next. Oke. Komunikasi lintas budaya ini punya fungsi yang penting ya. Di situ udah kita cantumin di PPT juga, terutama ketika seseorang itu mulai menjalin korelasi bilateral, trilateral, atau multilateral.
secara khusus komunikasi lintas budaya ini berfungsi buat mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Jadi misalnya nih, saat kita memasuki wilayah orang lain, seseorang itu kan dihadapkan menggunakan orang-orang yang sedikit atau banyak tidak selaras. Entah itu ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, serta status lainnya. Lalu emangnya penting nggak sih belajar komunikasi lintas budaya? Untuk Feby penting nggak sih, Feb, kita belajar komunikasi lintas budaya, Feb? Tentunya sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang komunikasi lintas budaya. Karena tadi kan udah dijelasin juga oleh Vanessa kalau komunikasi lintas budaya ini sangat krusial, terutama buat mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Next. Selanjutnya, karakteristik komunikasi lintas budaya. Dalam karakteristik komunikasi lintas budaya ini dijelaskan, yang pertama ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Kemudian, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara 2 budaya atau lebih yang terlibat. Yang keempat, komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media. Yang kelima, tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi. Dan yang terakhir, bila 2 kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru. Dan inilah yang disebut akulturasi. Next. Untuk fungsi faktor budaya dalam berkomunikasi ini ada 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Tujuannya untuk menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri atau jalan keluar. Kemudian untuk fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang bersumber dari faktor budaya yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari interaksi sosial. Yaitu berfungsi yang pertama untuk pengawasan, yang kedua untuk menjembatani, yang ketiga untuk sosialisasi nilai, dan yang terakhir untuk menghibur. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abian. Baik, dimensi komunikasi lintas budaya sendiri kita dapat kemarin ada 7 ya. Yang pertama tuh budaya bukan bawaan, tapi dapat dipelajari. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Budaya berdasarkan simbol, budaya bersifat dinamis, budaya bersifat selektif, berbagai unsur budaya saling berkaitan, dan yang ketujuh, etnosentrisme. Asumsi komunikasi lintas budaya. During intercultural communication, the message sent is usually not the message received. Yang kedua, intercultural communication is primarily a non-verbal act between people. Yang ketiga, intercultural communication necessarily involves a clash of communicator style. Yang keempat, intercultural communication is a group phenomenon experienced by individuals. Yang kelima, intercultural communication is a cycle of stress and adaptation. Dan tentu dalam berkomunikasi lintas budaya ada aja hambatannya.
Di sini ada fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, persaingan, dan yang ke-9 bahasa nonverbal. Setelah belajar mengenai komunikasi lintas budaya, setelah ini kita akan mengulas studi kasus yang berkaitan. Untuk studi kasus sendiri, kita kemarin mencoba untuk analisa Disney yang di Prancis. Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba masuk pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Mengapa Paris dijadikan kota yang akan dibangun taman hiburan berikutnya? Disney berargumen bahwa Paris dipilih karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, ada 17 orang Eropa tinggal kurang dari 2 jam perjalanan menuju Paris, dan sekitar 310 juta dapat terbang ke Paris dalam waktu yang sama. Alasan yang kedua, besarnya perhatian pemerintah kota Paris yang menawarkan lebih dari 1 miliar dolar dalam berbagai insentif dan ekspektasi bahwa proyek ini akan menciptakan 30.000 lapangan pekerjaan. Namun, apa yang terjadi? Dalam pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah, antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang dan pendapatan yang diharapkan. Mengapa bisa begitu? Hal ini disebabkan karena Disney kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Perancis. Ini disebabkan karena perbedaan budaya. Disney menganggap pola di Perancis ternyata tidak sebagai contoh pertama kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan. Berakibat buruk karena di Perancis sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dengan segelas wine. Kedua asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai dari hari Minggu ternyata berkebalikan. Yang ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan pagi berupa bacon dan telur yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Begitu juga dengan model kerja tim yang diterapkan. Disney mencoba menerapkan model kerja tim yang serupa dilakukan di USA dan Jepang, yang tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Paris. Juga kesalahan perkiraan Disney bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktu lama di taman mereka. Ternyata prediksinya keliru. Kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Disney beranggapan bahwa apa yang diterapkan dan sukses di USA dan Jepang akan sukses pula di Perancis. Disney seharusnya mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya orang Perancis agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan culture setempat dan diterapkan di Perancis. Dan setelah Disney merubah strateginya, yaitu dengan merubah nama perusahaannya menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya, terbukti jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan. Baik, saya kembalikan ke Vanessa.
Ya baik, terima kasih Bian untuk penjelasan dan studi kasusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai komunikasi lintas budaya. Jika ada pertanyaan, saya silahkan. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Kita memaparkan tentang lintas komunikasi budaya ya. Lintas komunikasi budaya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan untuk kelompoknya Vanessa, Abian. Dipersilakan bisa raise hand, terus bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Di kolom chat. Apakah sudah ada yang bertanya? Kelompok Putri gimana? Sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya? Oke, tapi sebentar ya. Ini saya mau mengkomentari dulu. Untuk pertemuan 13 ini kan sebenarnya kita membahas tentang komunikasi lintas budaya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vanessa. Lah, yang kelompokmu ini kan harusnya, kelompok Putri ini kan harusnya membahas tentang teori identitas struktural. Ya kan? Teori identitas struktural, tapi dirimu membahas tentang apa tadi? Teori struktural, teori fungsional struktural ya. Nah, ini kan berbeda sekali. Gitu ya. Tidak sesuai dengan RPS-nya. Kelompoknya Putri. Ya, Putri ya. Halo Putri. Ya. Jadi mungkin besok lebih bisa untuk menyesuaikan dengan RPS-nya. Jadi kelompok-kelompok besok yang maju, saya harapkan bisa lebih menyesuaikan dengan RPS-nya ya. Nah, ini jadi saya akan membahas dulu tentang teori identitas struktural. Oke, jadi teori identitas struktural ini sebenarnya di tokoh pencetusnya ya, tokoh pencetusnya itu Henry Tapfel. Ini yang dia lahir di Polandia pada tahun 91. Agamanya Yahudi nih, agnostik ini. Si Henry. Terus pendidikannya ini belum saya tampilkan ya. Sudah terlihat? Sudah Bapak. Nah ini orangnya, dia berpendidikan di ilmu
kimia ya, kimia di Universitas Sorbonne. Dia karirnya juga termasuk guru besar ya, seorang profesor psikolog. Terus ini latar belakang terbentuknya teori identitas ya. Dari yang Henry alami, dari Henry alami pada saat apa ini? Pengalamannya menjadi tahanan perang antara Perancis dan Jerman. Yang pertama dia mengembangkan konsep prejudice yang bersifat menetap. Yang kedua mengakui kalau nasibnya terikat kuat sepenuhnya dengan identitas kelompoknya. Yang ketiga dia memahami kalau Holocaust bukan hasil dari psikologi, tapi dari operasi proses psikologi di mana konsep yang ada sebelumnya sudah diberi dalam konteks sosial dan politik. Jadi si Henry ini bisa mencetuskan teori identitas tersebut pada saat dia menjadi tahanan antara Prancis dan Jerman. Padahal dia itu pada kondisi yang istilahnya kondisi yang kalau beberapa orang malah mereka itu berpikiran ya kondisi nasib yang tidak baik ya. Tahanan perang itu kan istilahnya nasibnya buruk, di mana dia harus menjalani beberapa hukuman dan menjadi seorang tawanan perang itu sangat menjadikan kondisi yang sangat buruk untuk Henry. Pasti beberapa orang malah ada yang putus asa, ada yang tidak berpikiran apa-apa atau hanya berpikiran kabur dari penjara. Karena memang tahanan perang zaman dulu itu sangat ekstrim ya. Penyiksaannya nggak seperti sekarang. Tahanan perang zaman dulu itu penyiksaannya luar biasa, di mana kayak ya kalau di Indonesia itu ya kayak tanam paksa, kerja rodi dan segala macam tanpa diberi makan minum seperti itu ya, tanpa diberi makan minum dan segala macamnya. Nah tapi untuk Henry ini malah dia bisa mencetuskan suatu teori loh, dari kondisi yang sangat buruk tersebut, di mana dia berpikir bahwa oh ternyata aku ini teko Polandia. Aku ini teko Polandia. Ternyata pada saat perang itu sangat identik dengan pengelompokan. Sangat identik dengan. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar jelas? Terdengar, Halo? Pak. Ya, tadi pada saat menjadi tahanan perang itu beliau berpikir bahwa dia itu sangat identik dengan kelompoknya dalam rasnya. Kan kalau dulu perang dunia kan Jerman itu yang Yahudi ya. Ya teman-teman ya, benar ya. Jerman itu yang Yahudi kalau nggak salah. Bahkan agama itu juga bisa. Agama itu juga bisa menjadikan identitas seseorang. Ya, identitas seseorang. Di mana kelompoknya mungkin sesama agama Yahudi atau sesama agama Kristen dan segala macam. Negara juga gitu. Di mana pada saat perang dulu, identitas suatu negara, terus suatu agama itu sangat krusial. Bahkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya menyamar, ya. Menyamar dalam artian untuk melindungi dirinya agar tidak kena sanksi atau hukuman.
ya, dari negara rivalnya, negara yang sedang berkonflik tersebut. Soalnya memang nggak main-main hukumannya, bisa dipatahkan tangan atau kuku-kuku dan segala macam. Itu salah satu bentuk hukuman yang membuat orang-orang itu akhirnya bisa memalsukan untuk identitasnya ya. Memalsukan identitas dirinya sendiri maupun identitas kelompoknya atau identitas struktural ya. Nggak mau tuh ya. Atau kita kasih contoh seumpama orang Nazi. Nazi itu kan sangat identik ya dengan Jerman. Nazi itu identik dengan Jerman dan identik dengan kelompok negara apa, Jerman dan sekutunya ya. Kelompok kelompok Jerman dan sekutunya ya. struktural negara Jerman, terus apalagi Jepang ya. Dulu itu kan berapa negara yang bekerja sama dengan Jerman? Halo, suara saya nggak terdengar tuh. Halo, halo, tes, 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 tes. Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh, terdengar kok gak ono sing jawab loh. Negara siapa aja yang ini kelompok sekutunya Jerman tuh loh, siapa aja? Jerman Jepang, Pak. sama siapa? Jerman, Jepang sama Itali, Pak. Italia. Nah, ini merupakan tiga kelompok struktur negara yang berkolaborasi ya. Berkolaborasi membentuk identitas pada saat Perang Dunia II. Di mana pada saat mereka ini kelompok strukturalnya negara Jerman mengalami kekalahan, ya mengalami kekalahan. Itu kan banyak yang menjadi tawanan, banyak ya. Dan mereka itu akhirnya beberapa juga ada yang memalsukan identitas dari kelompoknya ya, agar bisa terhindar dari apa tahanan ya, terhindar dari istilahnya apa coba dulu, tawanan, terhindar dari tahanan perang ya, seperti itu. Nah, what's my identity? Ini adalah suatu pertanyaan yang dimana kalian bingung nggak sih tentang identitas kalian? Identitas kelompok kalian, bingung nggak? Abian coba, apa identitasmu Abian? Abian, Iya, kenapa, Pak? identitasmu gimana? Kamu paham nggak tentang identitasmu? Lagi memahami saya, Pak, sebenarnya. Lagi memahami gimana? Apa yang mbok bingungkan tentang identitasmu? Kalau saya sendiri masih bingung di value saya, Pak. Value, value yang dimaksud gimana itu? Ya, value kan bahasa Indonesianya nilai, Pak. Setiap manusia kan punya identitas masing-masing, punya karakter masing-masing. Dalam identitas sendiri kan ada kekurangan dan kelebihan. Di sini saya masih itu, Pak, bingung yang kelebihannya. Makanya kayak mikir gitu, Pak. Oke, nanti saya jelaskan ya. Terus, Marcelo, apakah dirimu tahu tentang identitasmu? Marcelo, Nggih, Pak. gimana?
Gimana kok nggih, Pak? Woi, gimana? Maaf Pak, saya kurang paham tentang identitas Identitas. saya sendiri Pak. Nggih. Lho ya apa sih arek-arek iki? Mbak Vanessa wis. Mbak Vanessa gimana? Iya, Bapak. Gimana? Kamu paham kan tentang identitasmu? Mungkin identitas saya seorang mahasiswa, Bapak. Ya, ini lebih baik jawabannya. Tapi kurang kurang begitu spesifik ya, mahasiswa gitu toh. Terus yang lain siapa lagi tadi? Putri, kelompok yang tadi Putri. What's your identity? Putri. Halo Putri. Putri ini habis presentasi langsung hilang nah. Putri mana Putri? Dia meninggalkan ruangan dah, Putri. Mbak Vanessa. Masih ada, Bapak. Mungkin terkendala jaringan. Ya ada yang lain siapa ini ya? Berarti Adit. Iya Bapak. What's your identity? Identitas saya seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di Unesa Pak, dan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Mungkin kayak gitu Bapak. Seperti itu. Oke. Much better than your friend. Ini saya masih ini ya, masih bisa kelihatan kan PPT-nya? Atau nggak kelihatan ini? Masih. Masih sharing ini ya, sharing screen ya Mas. Oke. Thank you untuk beberapa jawaban. Tadi gini ya, identitas sama karakter itu beda ya. Bisa dipahami? Identity sama karakteristik seseorang itu beda. Bisa dipahami? Teman-teman Siva? Halo? Iya, Pak. Jadi gini, identitas itu adalah sesuatu atribut yang melekat pada dirimu. Kalau karakteristik itu adalah sifat. Ya. Karakteristik itu sifatmu. Rajin, males. Itu sifatmu. Ya. Bekerja keras. Karakteristikmu gimana? Nah. Disiplin. Nah, tepat waktu dan segala macam itu karakteristik seseorang yang akan nantinya membentuk value, bentuk nilai gitu loh. Nah, kalau identitas ya kayak tadi Mbak Vanessa bilang, saya mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa UNESA. Ya itu identitasmu. Identitasmu apa? Saya seorang pria. Itu identitasmu. Gender itu identitasmu. Ya. Kan kayak di KTP itu loh. KTP kan identitasmu sebagai seseorang yang berwarga negara di Indonesia gitu kan. KTP kan menggolongkan dirimu warga negara mana, tuh daerahnya mana, Madura, Krian dan segala macam. Itu identitasmu. Orang Bali, yaitu identitasmu orang Bali dengan budaya yang sangat kental dengan apa? Kalau Bali itu apa? Tari kecak ya. Tari kecak, terus babi guling makanannya. Terus identik dengan agama Hindu. Nah, itu adalah kelompokmu.
It's your identity gitu ya. Jadi identitas dan karakter itu berbeda sekali ya. Dari situ bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa Bapak. Paham ya Mas Abian ya? Sama Mas Marcelo? Biar Iya, nggak Pak. bingung Paham. lagi tentang identitasnya ya. Paham, Pak. Tadi waktu habis jawab baru ngeh, Pak. Iya. Jadi makanya saya kaget tadi loh, kok gak bingung, masih bingung dengan identitasnya. Berarti kan gimana ya? Kamu nggak tahu tentang kamu lahir di mana, kamu bertempat tinggal di mana, kamu rasnya apa. Berarti kan kayak bingung ya dengan lah, rasmu apa? Ini Mas Marcelo, rasnya apa? Mas Marcel, halo? Mongol, Pak. Mongolia. Mongolia? Oh, Iya, Mongoloid, Pak. Mongoloid. Nggih. Kok pikir Jawa ya? Bukan Jawa ya? Nggih, Jawa, Pak. Oh iya Jawa. Eh, Jawa. Ya di sini pasti kebanyakan Jawa ya yang kuliah. Pengertian identitas struktural. Nah, identitas bagaimana kita mengkonseptual dan mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu identitasmu. Atribut yang kamu bawa, mengkonsepkan dirimu seperti apa. Itu kalau personal. Kalau identitas struktural, definisi seorang tentang siapa dirinya termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya dengan orang lain. Nah, ya apa itu maksudnya? Identitas struktural. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Mungkin ada? Mbak Vanessa mungkin? Apa itu identitas struktural? Identitas struktural itu paling gampang contohnya kayak ini. Kalian bekerja, semua kalian menjadi seorang TNI ya, menjadi seorang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu sebagai identitas struktural kalian, di mana kalian akan memiliki atribut pribadi yang apa? Atribut pribadi yang sesuai dengan instansi kalian, ya kan? Dari mulai rambut kalian, ya, menggambarkan bahwa kalau kalian itu Tentara Nasional Indonesia, baju kalian, ya, cara berpikir kalian, memang secara tidak langsung identitas struktural itu bisa mempengaruhi atribut pribadi kalian, termasuk cara pola berpikir. Ya. Dimana kalau semua Tentara Nasional Indonesia harus tegas, lugas, cepat, gitu, disiplin, on time dan segala macam. Itu akan, walaupun seumpama dirimu tidak memakai pakaian TNI, pakaian Tentara Nasional Indonesia, tapi dengan sikap, dengan pola pikir yang menjadikan dirimu itu melekat ya, melekat, itu orang pasti bisa memberikan cap atau memberikan identitas terhadap dirimu koyo iki TNI gitu. Dengan cara dia mengidentifikasi dirimu, caramu, ya, atribut pribadimu.
gitu. Orang bisa melihat, oh ini identitas strukturalnya orang TNI ini, seperti itu. Ya, dari situ paham? Nah, ini merupakan komponen teori identitas struktural. Ada kategori sosial, identifikasi. Ya. Nah, kategori sosial merupakan sistem yang membantu ke arah menciptakan dan menggambarkan individu dalam suatu masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, TNI tadi. Nah, bisa juga ras. Gitu. Identitas struktural dalam ras umpama di Bali itu kan kuat dengan gaya bicaranya, ya kan? Dengan budayanya yang sangat kental, itu menciptakan dan menggambarkan individu dalam satu masyarakat. Sama ada orang Bali kuliah di UNESA atau orang Papua yang kuliah di UNESA, itu sangat kental sekali dan sangat menggambarkan individu tersebut dalam suatu kelompok di UNESA seumpama, dalam satu kelompok di mahasiswa UNESA. Karena akan kelihatan sekali di mana yang lainnya adalah mahasiswa-mahasiswa dari Jawa, dia terlihat sekali kalau dari logat bicaranya, dari warna kulitnya, gitu kan. Wah, ini orang Papua, ini orang Madura. Dan itu akan menggambarkan bahwa itulah identitasmu gitu dalam struktural itu. Nah, apalagi dalam perusahaan kan juga gitu. Itu kan menjadi identitasmu, orang Batak, orang macam-macam, Manado dan segala macam, kan? Dan untuk saat ini identitas struktural maupun di perusahaan pun itu tidak menutup kemungkinan berbagai macam ras bisa untuk menepati posisi yang bagus atau posisi yang tinggi dalam struktur hierarki manajemen, ya kan? Kalau di kepolisian, di TNI, di akademisi, di pendidikan, itu nggak ada menutup kemungkinan bahwa orang Bali pun bisa menduduki jabatan tertinggi. Orang Batak pun bisa menduduki jabatan tertinggi, ya kan? Orang Jawa juga bisa, gitu. Tapi ada beberapa kasus kayak perusahaan multinasional atau perusahaan keluarga yang memang notabene itu dipimpin oleh salah satu ras yang mendominasi, ya, yang mendominasi, menjadikan identitas struktur yang berbeda dengan dirinya itu akan dikotakkan atau dipersulit untuk karirnya, ya. Ada memang ada beberapa perusahaan keluarga atau perusahaan swasta yang hanya mungkin golongan-golongan tertentu, ya. Wah, ini rasnya kok nggak sama denganku iki. Semama pimpinannya seperti itu. Mas ini promosi jabatannya sampai sini saja gitu. Jadi saya akan memilih orang yang sama dengan saya identitasnya, kayak gitu. Itu ada, ya. Terus identifikasi digunakan untuk proses kategorisasi bagaimana posisinya dalam suatu komunitas. Ini sudah saya jelaskan ya tadi, mengidentifikasi seseorang. Nah, biar posisinya itu jelas kayak tadi, orang Papua, orang dari instansi TNI. Itu kan posisinya dan sangat jelas dan sangat kuat dalam satu komunitas, ya kan? Memang komunitas orang Papua yang
menjadi TNI. Itu kan juga posisinya kuat ya dalam satu komunitas tersebut. Ya, komunitasnya kita anggap instansi tersebut TNI. Ya kan. Posisinya dia adalah anak asli Papua. Itu kan sangat kuat sekali kan identifikasinya. Nah, ini merupakan asumsi dasarnya. Setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan self-esteem-nya. Nah, mereka berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif. Kelompok atau kategori dan anggota dari mereka berasosiasi terhadap konotasi nilai positif dan apa ini? Nilai positif atau negatif. Apa? Terus ini evaluasi. Dari sini paham ya, saya kira untuk konsep dasar dari apa ini namanya? Identitas struktural. Ada pertanyaan mungkin untuk saya? Halo? Untuk mempersingkat waktu nanti jam 9 saya ada ngajar lagi soalnya. Paham, Bapak. Paham, ada pertanyaan nggak untuk saya nih? Tidak ada. Jadi memang bab chapter 13 ini, chapter 13 ini memang kita akan membahas tentang teori identitas struktural dan komunikasi lintas budaya, di mana memang ini berkaitan. Di mana komunikasi lintas budaya itu kita mengkomunikasikan antar budaya. Bisa juga kita mengkomunikasikan budaya kita atau identitas kita gitu loh. Bahwa kita anak asli Papua yang bekerja di TNI, itu kan juga harus dikomunikasikan dengan tepat. Dan contohnya G20 kemarin. G20 kemarin yang berada di Bali, ya di Indonesia, di Bali. Itu kan lintas budaya kan, lintas negara. Di mana mereka juga memiliki identitas yang kuat-kuat semua. Kayak Joe Biden merupakan negara dari Amerika, identitas dari Amerika, orang Amerika, negara adikuasa, sangat kuat sekali, gitu loh. Terus kemarin Pangeran Arab, nah, tampil di sini juga di G20. Identitasnya kuat sekali, di mana pada saat itu pertemuan itu mereka kan melakukan conference G20, mana mereka menyampaikan komunikasi lintas budaya juga kan akhirnya, dengan negara-negara yang berbeda, dengan budaya berbeda, dengan agama yang berbeda-beda juga, untuk apa? Untuk satu tujuan kan. Mereka kan conference untuk memajukan tuh, bukan untuk saling bersaing, bukan untuk saling berperang, bukan untuk meningkatkan perekonomian, kan? Untuk berinvestasi ke negara-negara lain. Itu tujuannya kan. Di mana kemarin itu Indonesia kan mendapatkan investasi juga dari negara mana kemarin? Cina dan Arab Saudi kalau nggak salah. Untuk menjalin kekurangan antar negara. Apa yang dimaksud kekurangan? Dari setiap negara itu pasti ada sumber energi yang mungkin lebih sedikit daripada negara lainnya, atau sumber energi yang tidak dipunyai oleh negara lainnya. Gimana sekarang itu saling kolaborasi antar negara
agar bisa negara tersebut itu berkembang atau negara tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri gitu loh. Kalau kita kan termasuk negara yang berkembang dan agak tertinggal ya teknologinya, di mana kita memang negara agraris yang condong ke sektor pertanian, peternakan dan agraris, dan sektor nelayan ya karena kita banyak lautan, sektor nelayan. Dan sedangkan untuk teknologi kita kurang berkembang, ya, tertinggal. Kan? Bagaimana cara untuk menutupinya hal itu? Ya kita bekerja sama dengan mengadakan conference kayak kemarin. Nah, contoh kalau kita semua sebenarnya punya hasil bumi yang bagus, semua kayak batu bara atau apa namanya, minyak yang buat bensin itu ya, minyak apa itu, minyak mentah, minyak bumi. Nah, minyak bumi dan segala macam, tapi kita nggak punya alatnya. Makanya gimana caranya? Ya kita akan bernegosiasi dengan negara lain dengan cara komunikasi lintas budaya, gitu ya. Dari situ paham ya apa makna kegunaan komunikasi lintas budaya dan identitas struktural ya, di mana memang itu saling berkaitan. Paham dari sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk saya? Halo. Kalau dari saya nggak ada, Pak. Oke, kalau gitu ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, mau tolong dijawab untuk kelompok yang penyaji tadi. Pertanyaan dari teman-temannya. Mbak Putri tadi udah siap ya tadi. Mbak Putri, Mbak Vanessa juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Saya persilahkan untuk Mbak Vanessa dan Mbak Putri memandu jalannya tanya jawab. Saya persilahkan. Ya mungkin bisa dimulai dari kelompok 3 dulu, Putri.
Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Siva, yaitu pertanyaannya apa yang mendasari munculnya teori struktural fungsional. Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menyatakan bahwa ada saling ketergantungan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain. Dan ini dianggap sebagai kondisi yang sama dengan perusahaan. Jadi hubungan pengaruh yang mempengaruhi sampai antar bagian adalah timbal balik. Perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui adaptasi dan tidak terjadi secara revolusioner. Faktor terpenting yang memiliki integrasi suatu sistem sosial adalah kesepakatan dalam anggota masyarakat tersebut. Pearsons juga mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan. Imperatif ini biasanya disebut sebagai agil yang merupakan singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Bagaimana Siva? Langsung dilanjut aja. Langsung dilanjut, soalnya nih saya jam 9 ada kelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta Aisyah, yaitu yang pertama, contoh penerapan teori struktural fungsional sekolah, yaitu aktivitas sekolah merupakan bentuk penerapan teori struktural fungsional dalam hal mengenyam pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah tentunya dapat menjadi salah satu contoh karena masyarakat yang ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial, maka harus memiliki pendidikan tinggi. Lalu yang kedua, contoh berikutnya dari adanya teori struktural fungsional adalah adanya lapangan kerja atau lowongan kerja. Hal ini ada kaitannya juga dengan contoh pertama, yakni sekolah. Usai sekolah atau pendidikan tinggi selesai diampu, maka keinginan selanjutnya adalah mendapatkan pekerjaan. Untuk saudara Cinta, bagaimana? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Mbak Lali. Halo? Ya, Mbak Vanessa bisa langsung untuk menjawab Ya, pertanyaan. barusan putus-putus, Bapak. Ya, mohon maaf, barusan putus-putus. Ya, sebentar. Bentar, ini kendala di laptop saya. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Irsyad Budi Raja, bisa dijawab oleh Vicky dan Adelina. Ya, Vicky. Adelina. Oke, baik. Terima kasih atas mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Irsyad. Jadi untuk pertanyaannya bagaimana media memainkan peran yang lebih positif dalam komunikasi antar budaya dan bagaimana
bahasa nasional itu terpilih, apakah beberapa bahasa pada hakikatnya lebih unggul dari bahasa lain? Nah, mohon izin untuk menjawab. Karena dalam dunia sosial media kita disuguhkan dengan beberapa caption, broadcast, dan lain sebagainya dalam penggunaan bahasa. Nah, fungsi dari media sendiri harus bisa memilah untuk penggunaan bahasa dan juga untuk menghormati para pengguna dari antar budaya tersebut. Kemudian, bukan dari media, namun juga masyarakat Indonesia harus pintar dalam komunikasi untuk saling menghormati antar budaya. Jadi dalam media kan yang menjalankan kan adalah masyarakat. Nah, masyarakat juga harus bisa memilih antara bahasa yang bisa disuguhkan untuk antar budaya dan lain sebagainya. Karena pada permasalahan di media sosial kali ini banyak sekali masyarakat ataupun pengguna di media sosial itu tidak bisa menghormati antar budaya dan alhasil mereka kayak klarifikasi atau lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak bisa ditiru. Nah, maka dari itu peran dari pribadi dari masing-masing masyarakat itu harus dijaga dan sebisa mungkin atau meminimalisir untuk terjadinya cekcok antar budaya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dan bagaimana bahasa nasional terpilih? Apakah beberapa bahasa pada hakikatnya lebih unggul dari bahasa lain? Nah, alasan kenapa Indonesia menjadi bahasa nasional, kalau senangkap saya seperti itu. Karena Indonesia memiliki bahasa yang paten dan dari sejak zaman dahulu Indonesia memiliki bahasa nasional sendiri. Dalam arti bahasa lain adalah bahasa yang paten dan penggabungan kosakata itu lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat lainnya. Kemudian untuk alasan lainnya, yang pertama adalah pelafalannya dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah dari bahasa lainnya. Karena seperti yang kita lihat, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain sebagainya itu kemungkinan hanya garis besar dikit masyarakat yang lebih tahu. Kemudian yang kedua, lebih ramah untuk bahasa serapan ataupun penggabungannya itu lebih mudah karena kan beberapa bahasa kan ada di situ seperti bahasa Melayu, ada gabungan bahasa daerah yang lain sebagainya itu. Kemudian mudah dipelajari dan dihafalkan karena bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang layak jadi bahasa pemersatu lah. Karena orang tidak butuh banyak belajar untuk menghafalkan dan menggunakan dalam komunikasi secara benar. Seperti itu. Karena sudah tertulis dalam KBBI dan bahasa Indonesia itu sudah beberapa kali ganti. Seperti dulunya itu nggak ada huruf U tapi diganti OE atau gimana gitu. Seperti itu. Oke, mungkin dari kelompok kami Adel atau yang ada tambahan, dipersilakan. Kalau dari saya mungkin tadi yang dijelasin oleh Vicky udah cukup jelas. Jadi dari saya belum ada tambahan. Oke, terima kasih Vicky dan Adel. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi Wahyuni. Untuk pertanyaannya, tadi sempat dijelaskan hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya. Pertanyaan saya, menurut kelompok penyaji, bagaimana mengatasi hambatan tersebut sehingga dapat menjadi komunikasi yang efektif? Baik, tadi kan udah dijelasin sama Abian mengenai hambatan komunikasi lintas budaya itu ada sekitar 9 hambatan ya, banyak sekali. Mungkin saya ambil contoh singkatnya, itu ada hambatan secara fisik, itu contohnya seperti media komunikasi, lalu juga seperti waktu dan lingkungan. Sedangkan kalau hambatan secara budaya itu kayak masalah perbedaan budaya yang mencangkup seperti kayak agama, ras, suku, dan perbedaan sosial lainnya. Nah, contohnya dari bahasa nih, hambatan komunikasi yang sering terjadi itu biasanya karena jika seorang pemimpin dan pengikutnya itu menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh si pengikutnya ini, maka akan terjadi masalah bagi kedua belah pihak. Contohnya jika pemimpinnya itu merupakan orang kewarganegaraan Rusia dan pengikutnya itu merupakan orang Indonesia, maka bisa lihat sendiri terdapat perbedaan budaya dan lalu juga dalam bukunya Richard L. Draft yang judulnya itu The Leadership Experience tahun 2018 itu tentang komunikasi.
Jadi komunikasi ini merupakan proses menggunakan komunikasi untuk bertukar pendapat serta membantu cara orang untuk berpikir tentang pekerjaan mereka. Jadi untuk mengatasi permasalahan hambatan tersebut itu yang pertama kita harus mengenali diri sendiri juga, di mana kita sudah mengenali diri sendiri baik dari bahasa dan perilaku. Lalu juga yang kedua, kita harus mengembangkan sifat saling menghormati, menghargai, dan adil pada. Serta yang ketiga menurut saya kita harus mempelajari akan konteks budaya dari setiap individu. Budaya di negara orang itu kan cenderung beda-beda ya, baik dari segi konteks individu dalam berkomunikasi. Maka dari itu salah satunya konteks budaya dari perusahaan atau negara kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Apakah dari Dwi ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, sudah cukup Vanessa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Dwi. Mungkin itu saja dari kelompok 3 dan 4. Selebihnya saya minta maaf jika ada. Saya tutup, saya kembalikan ke Pak Freza. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vanessa dan Mbak Putri, kelompoknya Mbak Putri. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan juga untuk saya dan waktunya juga mepet ini. Hampir mau jam 9, saya ada kelas lagi. Ada kelas lagi jam 9. Saya kira cukup ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti ilmunya bermanfaat buat kalian. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk leave meninggalkan Google Meet. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.